Lagi sama kita di Visip Talk, ngobrol yuk. Oke, Fox. Nah, jadi kali ini nih kita bakalan ngobrol bersama cuma dua kan ya, guys? Dua. Nah, tapi kita di sini bakal ngomonginnya agak berbeda nih, emang karena kan sekarang spooky gitu ya, Oktober gitu. Di sini juga ada teman-teman, semoga tidak membawa teman-temannya. Ya, lainnya teman-teman yang lain sendirian. Bener ya. Oke. Hai kakaknya. Hai. Oke. Kan seperti yang tadi Kak Sarin bilang, kita mau ngomongin sesuatu yang misterius. Dan kalau di YouTube kan biasanya konten kayak gitu adanya malam Jumat doang kan. Nah, ini nggak usah nunggu malam Jumat. Malam ini kita cari tahu pengalaman horor yang kakak-kakak ini pernah alami. Jangan saya dan jangan Kak Sarin. Oke, mungkin tapi sebelumnya bisa perkenalan dulu dari nama jurusan. Siapa dulu nih? Kamu dulu. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Novalin Alida Zarazrela, bisa dipanggil Ale. Aku dari Administrasi Publik angkatan 2019. Hai Kak Ale. Biar gitu dong. Jangan tegang. Agak tegang ya. Jadi kayak hawanya kayak penuh gitu loh. Iya, kebetulan emang penuh. Lo nggak usah ngada-ngada deh. Emang penuh. Oke. Ya, perkenalkan nama aku Yakob Immanuel Christian Zanetti. Teman-teman biasa panggil aku Noel. Aku dari jurusan yang sama Mbak Ale, dari Administrasi Publik angkatan 2020. Oke. Jurusan kita jadi jurusan horor ya. Takut ya? Iya, serem banget ya. Kenapa tuh? Sama apa gitu? Berarti kakak dipanggilnya Kak Ale. Ale. Kak Ale. Ale aja. Oh, Kak Ale. Ale aja. Kak Ale dan Noel. Iya. Kak Ale dan Noel. Nah, Fox. Jujur aja aku agak nervous di sini, nggak bohong karena temanya konsepnya ya, konsepnya juga agak meregangkan. Kita bakalan ngulik nih tentang pengalaman kehidupan mereka gitu sebagai seseorang sebagai seseorang yang mungkin memiliki kelebihan ya. Ini bukannya? Kita bakal bahas, tentunya bakal bahas kita di sini ya, gitu. Nah, jadi kan kakak-kakak ini dikenal lah ya sama teman-teman tuh orang yang bisa melihat. Pasti bisa. Bukan melihat kayak Lihat pasti bisa. melihat makhluk-makhluk halus gitu ya kan. Nah, udah masuk nih. Harus tuh. Aku nggak boleh nyebutin ya. Boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Aman Masih guys, aman, ada masih aman. pawanya. Nah, terus udah kayak gitu, aku pengen nanya nih, kalian udah pernah ngalamin cerita horor apa aja? Tapi mau di PWT atau nggak di PWT? Ya, cerita pengalaman horor kalian lah. Aku dulu. Seumur hidup ini. Seumur hidup ini ya. Seumur hidup. Oke, kalau dari aku pribadi mungkin yang baru-baru ini terjadi di kosan aku. Karena akhir-akhir ini tuh Pindah kosan aja abis ini ya. Enggak. Jadi akhir-akhir ini aku kan emang suka dengan apa ya istilahnya nonton kayak podcast atau film horor seperti itu dan akhir-akhir ini nggak tahu kenapa setiap jam 1 malam itu kayak di atas kamar kosanku itu selalu ada yang napak, selalu ada yang jalan terus. Oh iya, gitu. kedengeran ya. Kedengeran di kuping aku padahal Bisa tidur. iya betul, padahal kamarku itu ada di lantai 2 yang di atasnya udah gak ada lagi Atap harusnya gitu ya. atap langsung. Jadi kayak gimana gitu, merasa terganggu tapi ya balik lagi pasti kebangunnya di jam segitu Jam gitu. 1. Jam 1 itu paling kalau dari aku yang terbaru sih di Purwokerto mungkin. Tapi kalau di tempat asalku ya aku balik lagi ya Mbak, ya kayak
semua tempat tuh pasti ada gitu loh, dan aku udah semua tempat pasti betul, dan aku udah merasakan itu iya Aduh. dan aku udah merasakan itu juga di rumahku pada saat omku baru-baru meninggal. Aku dapat istilahnya barang peninggalannya dia, dan di kursi itu jadi kursi belajarku, dan aku ngelihat kalau kali ini solid kalau omku lagi duduk di kursi tersebut gitu. Jadi itu di waktu yang sama? Enggak beda. Jadi udah beberapa bulan setelah omku meninggal, di situ baru aku kayak ditampakin gitu, karena aku pakai barang peninggalannya beliau gitu. Oke. Agak serius ya. By the way, emang awalnya serius juga karena jujur kita takut. Tapi itu pengalamannya Noel. Gimana kalau Kak Ale? Kalau baru-baru ini tadi ya udah aku cerita di depan tuh. Kebetulan ini ceritanya ibuku, tapi aku juga udah bisa ngebayangin gitu loh dari cerita ibuku gimana waktu kejadiannya. Itu di depan kan rumah sama warung aku tuh seberangan gitu kan. Nah, ibuku tuh di warung gitu. Terus Warungnya Kak Ale? iya, di warung ibuku gitu. Terus lagi duduk biasa, terus ada ambulan lewat. Nah, ambulannya tuh yang di belakang itu kan lampunya nyala ya. Emang sengaja dinyalain kayaknya sama sopirnya gitu, karena sopirnya takut juga mungkin ya. terus pulang sendiri sopirnya ya? sambil teleponan gitu kan. Sambil teleponan ya pasti nggak ngeh gitu kan. Dan itu jendela ambulan belakangnya tuh dibuka. Yang mana tuh? Jendela yang belakang gitu loh kan. Iya, tahu. Jadi yang pinggir-pinggir itu? Iya, yang pinggir-pinggir itu Oh. dibuka kan, bukanya ke samping gitu kan. Terus waktu udah agak jauh dari rumah, ibuku ngeliat Gue tuh terproyeksikan. Otak gue tuh terproyeksi gitu. ibuku ngeliat, ini aku praktekin nggak apa-apa ya? Jangan, sumpah gue takut. Deskripsiin aja. Oke, biar Pokoknya ngeliat di belakang itu gitu gue lagi duduk posisinya gitu. nggak bisa Dan itu ngeliat. kayak maju mundur gitu kan. Kayak, Coach Slay. iya, betul sekali. Betul. Mau diperagain. Iya kayak gitu. Oke. Terus ibuku ngeliat apa namanya? Ngeliat itu tuh langsung kaget kan pasti ya. Dan itu sendirian posisinya gitu. Aku di dalam rumah gitu lagi tidur guys. Terus ibuku habis ngeliat itu langsung masuklah ke rumah, terus langsung Iya. cerita gitu sih. Jangan diperagain ya, soalnya otak gue tuh bisa memproyeksikan I hal yang know. terjadi gitu ya. I know, ya Masa bener. Pasti ngebayangin sih. Iya kan? Pasti kebayang. Bayang sih, tapi Oke. ya nggak apa ya, mungkin dia agak pegel gitu. Enggak, by the way muka lo tegang banget sih. Biasa aja dong. banget, Biasa jijik aja kayak. muka lo. Asikin aja. Padahal gue kayak setiap hari nonton Juno bisa aku. Oh, iya. Jadi kayak aku tahu kayak kalau misalnya kayak gitu jangan gini-gini. Jadi pas cerita tuh kayak tapi anyway, aku pengen tahu nih kan kalau misalnya kakak itu kalau misalnya aku jadi jurnalisa, Misal jadi jurnalisa, Misal. katanya kalau semisal kakak udah lihat itu ada dua kemungkinan, ada emang dibuka mata batinnya sengaja dan juga ada secara keturunan gitu loh. Nah kira-kira kalau dari kakak itu gimana? aku dulu ya. Iya, Iya. silakan. Kalau aku kebetulan dari lahir emang keturunan. Berarti dari mbah aku, dari ibunya ibuku, itu nenek aku ya. Nenek aku terus nurut ke ibuku, terus ke kakakku, ke akak. Oh, kayak yang perempuan ya berarti. Kenapa? Kayak yang perempuan. Ke kakakku juga, kakakku Iya. laki-laki. Oh. Kakakku laki-laki. Jadi sekeluarga tuh kalau lagi ngumpul ya bahasanya nggak jauh-jauh dari situ gitu. Ngumpulnya bareng ya. Iya. Ya. Ramean lagi. Kan. Kebayang ya kalau lagi di meja makan. Enggak ada itu. Enggak Enggak perlu gitu, itu. enggak tunjuk-tunjuk. Aku masa ikut makan enggak mungkin. Kalau Noel gimana? Kalau aku sih ya, aku tuh nggak tahu entah dibuka entah keturunan, karena yang aku tahu kayaknya di keluargaku nggak ada yang bisa. Tapi awalnya itu aku ngeh di saat SD tuh aku nggak bisa bedain mana temen aku, mana yang temen. mana yang Mana bukan mana teman, bukan, iya. mana yang bukan teman gitu kan, bener nggak Teman. Bang? Bisa Oke, kayak oke. gitu juga kan. Nah terus kayak ya udah akhirnya lama-lama makin hari kok
makin aneh. Teman kamu. Bukan, yang bukan temen ini aneh, kan? Yang bukan temen ini makin aneh, terus ya udah berarti emang bisa gitu loh. Tapi baik lagi, aku mungkin berbeda sama Mbak Ale. Kalau Mbak Ale itu mungkin keturunan dan solid ngelihatnya. Kalau aku tuh melihat Sama-sama. itu masih samar-samar, lebih ke arah feel-nya itu sih. Oke. Ya nggak apa-apa sih kan jadi banyak temennya. Temenan aja, cuek. Circle-nya dua dunia ya. Kayak jurnalisa. Iya Punya benar. anak 4. Ya 5 ya. Oke, lanjut nih. Tapi sebelum itu aku penasaran. Coba dong ceritain awal gimana kalian bisa. Kayak gue sadar deh. Iya, kayak gue ada sesuatu. Nih kok gue ngeliat yang enggak. Coba dari Noel dulu mungkin. Ya kalau dari aku sih paling sama ya kayak yang aku bilang tadi. Kayak aku ngelihatnya pada SD sih, karena SD ku itu kebetulan SD Katolik. SD Katolik dan SD Katolik itu udah lama banget, dan sesuai dengan teori yang ada, SD Katolikku itu berada di tengah-tengah aliran sungai. Jadi ada aliran sungai. Teorinya apa tuh? Rame. Oh gitu. Oke. Ya, dan yang aku tahu dari cerita-ceritanya itu, sekolahku itu dulu bekas rumah sakit. Pasti ya, semua sekolah gitu. Yes. Iya nggak sih? Tapi itu benar nggak terbukti. Aku nggak pernah nanya langsung ke pihak sekolah itu rumah sakit atau bukan, dan katanya rumornya itu di lantai 4 itu tempat kamar jenazah, dan itu lantai 4 itu memang benar-benar cuman kelas 6 doang di situ sama ruang doa gitu. Dan pertama kali aku ngeliat ya pas di situ, karena ada bagian yang benar-benar kayak tadi aku ngobrol sama Bale, itu tuh kosong, luas, tapi kayak rame gitu. Ada orang. Feel-nya. Nggak ada orang, maksudnya ada makhluk, ada something gitu. Yang memenuhi ruangan itu. Betul. Terus kamu ngerasa. Di situ. Kalau aku, ini dari ceritanya ibuku ya. Dulu waktu umur 3 kalau nggak 4 tahun, aku tuh pernah diajak jalan kaki gitu ke depan perumahan kalau nggak salah. Itu aku nangis kejer gitu loh, bener-bener nangis kejer. Dan apa namanya, ibuku sebenarnya udah tahu aku bisa ngeliat kayak gitu. Maksudnya dari bayi juga katanya udah kelihatan gitu kan. Terus apa namanya, aku nangis kejer tuh karena katanya tuh ngeliat di tiang apa kabel itu loh, kabel listrik gitu loh. Yang gitu yang lagi. Iya, yang gantung gitu kan. Itu bener-bener lagi duduk. Karena aku masih kebayang ya, itu masih kebayang duduk itu cewek, terus duduk kayak ya duduk aja gitu, kayak duduk biasa. Kunsley. Iya, betul. Pasti yang ngangkat kaki. Nggak ada kakinya loh kayak. Dem. Itu bener-bener duduk. Dem. Dan itu rambutnya ya panjang banget kan. Terus bener-bener duduk, dan itu aku nangis kejer di situ. Untungnya aku nggak ngeliat mukanya sih. Oh, cuma ngeliat kayak. Iya, cuma tahu aja gitu dia lagi di situ, dan itu aku bener-bener nangis kejer banget. Karena kan cukup menakutkan. Sumpah. Masih tahu kayak bener-bener kebayang nangis kejernya. Iya kan? Gitu. Enggak sih, gue Karena kebayang. masih kecil kan? Aku Kebayang. makhluk itu yang Iya, yang nangkring di kabel itu. Gue tuh dari tadi gak bisa gue tuh ngeliatin tuh. Ih, ya Iya, Allah. makanya kayak kerasa banget. Nah, gara-gara pernah nggak sih kayak suatu hari gitu kayak kakak-kakak tuh kayak udah capek gitu kalian semua. I have too much circle gitu ya, dunia real life, dunia lain gitu, jangan punya circle gitu. Kira-kira ada nggak sih kayak keinginan untuk Kalau aku sebenarnya pengen nggak pengen sih, karena pengen apa ya, pengen itu karena pernah capek gitu kan, maksudnya kayak pernah gitu lagi capek banget gitu ya fisiknya, lagi capek habis kegiatan gitu. Terus kalau capek gitu kan pasti mancing kan, karena Iya, energi sama kita tuh ya. negatif kan. aduh jangan kayak gitu, aku belum makan malam. Aku Energi kita, juga. Gimana kalau makan bareng? Jadi mukbang. Lanjut. energi kita kan negatif ya, jadi tuh mereka makin kepancing gitu buat ngegangguin gitu loh, jadi makin munculin diri lah. Itu pernah ramai banget gitu loh, yang datang tuh banyak gitu, agak kewalahan nanganinnya gitu. Nah emang cuma bisa lewat doa doang kan, nggak bisa musir gitu tuh, nggak bisa aku.
yang punya kuasa lebih ibuku gitu kan. Terus tuh bener-bener posisinya aku jauh kan sama ibuku, gimana gitu apa namanya bilangnya gitu kan, karena ya bingung mau aku telepon ke siapa gitu. Posisinya lagi capek, pengennya tidur aja tapi mereka nya rame banget gitu. Terus akhirnya capek gitu, tapi ya mau gimana lagi ya, tapi lama-lama ya udah tidur sendiri aja. Terus, Kalau dari aku mungkin apa ya, aku bersyukurnya ada bersyukurnya ya? ada bersyukurnya aku bersyukurnya itu ngelihatnya nggak solid kayak Bale. Kalau Bale kan karena apalagi keturunan pasti lebih kuat ya kan, dan ngelihatnya tuh solid banget. Nah aku lebih ke arah perpaduan antara tergambar sama feel yang aku rasain gitu loh. Jadi ya buat aku so far nggak ada masalah sih kalau misalnya aku melihat pun ya udah ada udah gitu. Oke, kan karena kalian udah terbiasa lihat nih. Mungkin udah ya selama kurang lebih 20 tahunan hidup di dunia ini ya. Kalian udah sering melihat macam-macam bentuk dan macam-macam rasa gitu. Rasa ya? Nah, iya kan, selalu yang merasakan gitu. Nah, kalau kakak-kakak ini masih sering kaget gitu nggak kalau misalnya kayak tiba-tiba ada lah, gitu lah, atau udah ya udah biasa aja. Pasti pernah kaget sih. Apalagi kalau di jalan pulang, aku kan rumahnya jauh nih dari sini ke Cilongok kan setengah jam tuh. Nah itu ngelewatin jalan, ngelewatin sungai, ngelewatin apa ya? Kalau jalan-jalan sana kan masih banyak kebun-kebun, nggak terlalu terang kan. Tuh jadi ya pasti kaget sih. Kadang ada yang nyebrang gitu. Tapi kan mau ngerem mendadak nggak enak ya. Mereka nggak lihat gitu loh di belakang kan nggak tahu itu setan atau bukan gitu kan. Terus cukup aja gitu. Iya di Bener kayak film ya. Pura-pura ngeliat, pura-pura ngeliat. Kalau tembus pandangnya tergantung sih. Serius. Tergantung apa ya? Oh, berarti yang mau jadi sempat viral di TikTok yang di Oh, itu bener. Ya tergantung sih. Kalau emang mereka memunculkan diri sebagai manusia ya itu mereka menampakkan diri sebagai manusia. Kalau emang tembus pandang ya abasin aja. Kalau aku masih sering kaget juga, apalagi kalau misalnya perasaannya udah nggak enak, pasti kayak pasti bakal ada yang datang. Iya. Gak usah ngomongin Itu udah ancang-ancang aja ya. Iya, kita udah ancang-ancang aja kalau udah perasaan nggak enak. Kalau jangan perasaan ditinggal sih. Itu beda. Itu beda. Jadi nggak tegang kalau itu. Soalnya kita udah nge-build ini ya. Iya. Vibes-nya. Oke nih. Kenapa sih harus aku yang nanya? Tapi kan banyak ya, maksudnya kayak teman-teman lain gitu. Teman-teman. Gue nggak mau bilang Mereka aja nih, mereka aja. Gue mau yang hasil Mereka aja. mereka gitu ya. Mereka tuh kira-kira ada nggak sih yang ngikut gitu? Kalau aku jujur nih mungkin sampai saat ini ya, sampai saat ini di ruangan ini belum ada yang sampai kayak nempel di badanku banget tuh, belum ada. Karena kayak mungkin aku lebih ke arah apa ya istilahnya, ya udah aja gitu. Kalau mereka ada ya udah cuekin aja gitu, nggak sampai istilahnya ya harus berteman segala macam. Karena ya untuk melihat dan merasakan mereka aja tuh capek banget, apalagi untuk berinteraksi sama mereka gitu. Kuat banget ya fisiknya. Kuat banget fisiknya. Energinya betul lebih. Kalau aku karena aku orang Jawa ya, mungkin kepercayaannya tuh punya gitu loh di diri sendiri gitu. Jadi aku tuh hidupnya nggak sendiri gitu. Aku punya di dalam diri aku tuh ada yang ngontrol gitu loh. Gitu. Aku punya itu. Kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang tuh kodam ya sih. Ini kodamku bukan kodamnya True Cinta Luna ya, beda. Itu lebih ke ya gitu lah ya. Kalau aku apa ya, kayak bisa ngontrol diri aku gitu loh. Aku kan lahirnya Jumat Kliwon nih ya. Aku kan lahirnya Jumat Kliwon ya? Iya, hari ini bener. Hari ini Jumat. Tapi nggak tanggal ini sih. Ulang tahun dong saya. Lahirnya Jumat Kliwon gitu. Jadi kayak apa ya, jadi kesannya tuh menurut orang Jawa tuh kayak
bukan istimewa sih, kayak khusus gitu loh gitu. Kayak khusus gitu. Dan aku seminggu ini kan ya bad mood gitu. Bener deh, kalau aku mendekati Jumat Kliwon tuh pasti bad mood. Pasti maunya marah, maunya bukan karena aku sebagai perempuan ya, bukan gitu. Karena emang dari kecil kayak gitu. Iya, jadi yang ngebawa, dan itu tuh apa ya, yang di dalam diri aku tuh membantu kontrol itu juga sih sebenarnya. Bantu kontrol kehidupan aku, terus ya ngebantuin lah gitu. Kalau ngikut ya pasti ikut. Jadi emang ada gitu ya, maksudnya kayak selain akan kayak ngejagain. Iya, ngejagain dari atas, gitu. dari atas, dari turunan atas udah gitu. Iya, kayak lo gitu. Nggak tahu juga sih. Tapi iya sih, keluarga aku juga dikit. Tapi serius. Nanti habis itu liatin aku. Nah, Nanti aku pusing. Konsul, Oh, iya, Mam. kok malah jadi iya, konsul? jadi apa tuh nih? Gimana? Bisa ritual di sini. Udah ada di sebelah kanan. Oh iya. Jangan dong. Jangan. Gue di kanan nih kebetulan. Lo jangan gitu deh. Oke. Ada ini yang Iya, tapi kan nggak tahu ada yang nyamperin jangan gitu dong. Enggak. Duh, gue duduk di sini salah Tapi yang udah makan pisangnya tadi satu lagi anjir. Oke, lanjut. Gimana sih reaksi dan kasih solusinya kalau misalnya kalian ketemu mereka? Aku dulu yang nggak expert ya. Aku dulu yang nggak expert. Kalau aku sendiri lebih ke arah reaksi mungkin bukan ya udah ya, kalau reaksi aku ya udah, tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin merasakan atau baru pertama kali melihat atau mau melihat atau gimana, aku lebih ke arah ya udah, jangan kayak orang apa sih ketahuan istilahnya, lihat gitu. iya gitu, jangan sampai kayak kalian ngeliatin banget, pura-pura aja nggak tahu. Makanya selalu aku bilang ya udah, mereka ada ya udah ada gitu loh, kayak lebih ke arah tenang aja sih, jangan kayak panik terus kayak takut langsung. Ya semakin kalian takut ya semakin dia berani gitu sih paling kalau dari aku. Kalau dari aku sama sih, maksudnya kalau misalnya emang masih bisa dikontrol sama aku sebisa mungkin tenang banget gitu, bener-bener ya udah gitu, melihat mereka ya udah, lihat aja. Ini ya, lagi kayak gitu ya. Lagi bereaksi ya ini ya. Soalnya tadi Kak Ale tenang nih. Ya gitu, kayak lebih apa namanya, lebih tenang aja gitu, jangan ngerasa apa ya, pokoknya jangan sampai mereka ngerasa kita ngeliat gitu loh. Ini Kak Ale biar gimana ya. Makanya dari Terus kalau misalnya emang udah nggak bisa dikontrol sama aku ngabarin ke ibuku sih, biar kita dibantuin dari jarak jauh. Oh bisa. doa, Bray. Iya betul. Soalnya emang kontrolnya aku sekarang masih di buku gitu. Aku Itu belum bisa kontrol sendiri. suka ada belajar gitu, kita kelas Nggak ada. alam gitu. Dan buat SKS. Kita buat SKS gitu ya. Cara Belum. mengontrol Enggak, gitu. enggak. Kalau kayak gitu aku bisa, maksudnya bisa belajar kayak gitu, bisa diasah sana. Cuma ini jatuhnya jadi dukun ya, bukan jadi mahasiswa. Emang kalau belajar kayak gitu ada di YouTube ya? Enggak dong, beda, Turun, ilmunya beda. turun. Beda. Pusing nih gue ngomongin beginian nih. Takut gue, sumpah. Nah, itu dia deh sharing-sharing kita. Yang sejujurnya saya sendiri agak jadi nggak fokus ya. Karena otak saya bisa memproyeksikan gitu. Itu dia cerita-cerita dari dari Noel dan Kak Ale sebagai mahasiswa dan mahasiswi FISIP yang memiliki kemampuan dan pengalaman horor mereka sendiri. Pokoknya Fox jangan kemana-mana. Kalau misalnya di antara Fox sama nih, ada yang bisa lihat, merasakan, bisa di komen di bawah aja. Bisa diceritain juga gimana ceritanya ya, sharing-sharing pengalamannya. Konsul kita boleh nggak? Oh, Jangan dong. ada open Buka konsul. Jangan. Siapa Nanti tahu- nggak kuliah lagi Oh, jadi iya, kerjaan. itu. Jangan ya. Sekarang bisa dikonversi. Oh iya. Magangnya sebagai magang dukun. iya, magangnya konsultasi. Tapi tenang aja, ini baru permulaan ya, Bu. Kita meregangkan dulu ya kawan-kawan, karena kita Panasan, tegang panasan, banget nih di panasan. sini. Nanti ada panas lagi. Ntar kita bakal deep down into something more horror gitu. So jangan kemana-mana, tetapi